kata dikonversi ke uang pada saat ini gitu ya. Nah, sekarang bagaimana harga aset ini sebelum kita gunakan untuk investasi dari sudut pandang matematika. Nah, supaya kita bisa mengkaji aset ini dari sudut pandang matematika, maka ada eh, beberapa asumsi yang harus dilakukan terhadap aset ini. Oke, yang pertama, aset atau dana ya, terutama ini dana karena aset sudah kita bisa hitung sebagai uang gitu ya. Aset kita ini harus bebas risiko. Nah, artinya aset yang dimaksud bukan berasal dari sesuatu yang sangat berisiko. Misalkan gini ya, kita pinjam uang, terus pinjaman kita jadikan eh, aset untuk investasi gitu. Jadi investasinya dari pinjem. Nah, itu tidak apa ya, tidak termasuk di sini. Jadi kita harus berasumsi semua yang diinvestasikan ini bebas risiko. Nah, terus kenapa harus bebas risiko ya? Karena investasi itu opsi ya, opsi itu ya kita sepakat kemarin bahwa yang kan kita bicarakan adalah opsi Eropa itu ada jangka waktu tertentu yang harus disepakati. Jadi bukan setiap saat. Jadi kalau eh, investasi ini nanti resikonya ada, kemudian ketika terjadi resiko, investasinya hilang gitu ya, yang rugi kan pengelola investasinya. Investornya rugi, pengelola investasinya rugi. Jadi yang rugi banyak pihak gitu. Oke, jadi yang pertama dia harus bebas risiko. Yang kedua, bunga ya, bunga bunga atau interest di dalam aset ini kita asumsikan bunganya kontinu dan majemuk gitu ya. Jadi bukan bukan diskrit karena asumsinya kan waktunya sepanjang waktu dalam satu periode. Kalau periodenya 5 tahun ya sepanjang waktu selama 5 tahun itu gitu. Jadi bukan 5 tahun terus dipotong berapa hari gitu ya, enggak. Tapi penghitungan bunganya adalah secara kontinu. Nah, kemudian yang ketiga, yang ini yang agak eh, apa agak berbeda dengan investasi yang lain, yaitu bahwa eh, aset kita itu tidak berasal dari sesuatu yang eh, melibatkan arbitrase. Jadi, arbitrase itu apa sih? Arbitrase itu keuntungan yang diperoleh karena selisih harga. Jadi misalkan gini ya, kita mau mau jual HP misalkan gitu. Nah, kita nggak punya modal. Nah, kita jual HP di toko A harganya satu, di toko B harganya dua. Maka kita jual HP itu dengan harga dua. Kita ngambil dari toko A. Maka kita peroleh keuntungan selisih harga. Nah, itu tidak diperkenankan. Karena kalau itu diperkenankan, nanti orang bisa-bisa tidak mau berinvestasi. Kenapa? Karena tidak ada selisih harga. Nah, atau bisa-bisa karena selisih harga ini sifatnya temporer dan singkat. Bisa saja kalau di pasar uang ya, jam 9 itu harga A itu satu, harga B dua, nanti jam 10 sudah berganti. Jadi A-nya menjadi dua, B-nya menjadi satu. Oh, Pak, masih ada selisih. Nah, kalau A dan B-nya sama-sama 1,5, nggak terjadi selisih harga. Gitu. Nah, untuk arbitrase ini kita hindari ya untuk penghitungan aset. Jadi arbitrase ini penyesuaian
transaksi di dua pasar uang gitu ya. Jadi nggak boleh lah gitu, bermain dari selisih harga. Misalkan pasar uang Bursa Efek Jakarta sama Bursa Efek Surabaya. Kita bermain melihat harga di Surabaya berapa, lihat di Jakarta berapa gitu. Maka kita pindahin aset kita dari Jakarta ke Surabaya atau dari Surabaya ke Jakarta setiap saat melihat selisih. Ya, ini tidak diperkenankan kalau dalam tempo yang delta T ya, waktu yang singkat. Itu. Jadi arbitrase tidak diperkenankan. Oke, dari tiga asumsi itu, kalau misalkan ini kita berangkat dari prinsipal atau modal awal ya. Modal awalnya katakanlah D, nol. Nah, kemudian bunganya adalah R karena majemuk ya. Kalau eh, bunga secara umum kan I, karena ini kontinu, majemuk kita notasikan dengan R. Bunga majemuk. Maka D0 ini setelah waktu T, dia akan berkembang eh, memperoleh tambahan nilai sebesar E pangkat RT. Sehingga setelah T waktu, investasi atau DT, hasil investasi, itu D0 kali ERT. Itu ya, hasil investasinya. Nah, di situ nanti antara D0, D0 R dikurangi D0, kan Anda akan peroleh selisih sekitar eh, ya E pangkat RT ya. Oke, itu D0 E pangkat RT ini sebagai hasil investasi setelah satu periode tertentu. Nah, di dalam pembahasan kita yang kita maksud dengan aset itu kita gabung menjadi portofolio yang kita sebut dengan portofolio. Jadi portofolio itu apa? Portofolio itu segala hal yang bisa dijadikan modal untuk investasi, tidak hanya aset ya. Jadi semua hal yang kita bisa jadikan modal untuk investasi itu kita sebut sebagai portofolio. Yang pertama itu tadi aset itu ya. Aset karena harus bisa dihitung secara eh, keuangan saat ini. Kemudian yang kedua itu opsi. Nah, di sini kita bicarakan mengenai opsi Eropa. Jadi opsi termasuk portofolio. Nah, demikian juga dengan dana cash ya atau tabungan di bank. Nah, ini juga kita masukkan di dalam portofolio. Nah, yang jadi pertanyaan karena dana cash itu dana di bank, bisa saja ini dana cash ini sifatnya negatif ya. Kenapa? Karena dia pinjam dari bank. Jadi bisa saja dana cash-nya ini bersifat negatif. Tetapi kalau opsi itu kan tidak pernah uh, negatif. Oke, kalau aset, aset itu bisa saja dia negatif pada saat penjualan jangka pendek. Ya, artinya pada saat eh, beli harga 100, dijual harga 90. Wah, ini bisa negatif. Kalau jangka pendek gitu ya. Tapi kalau orang pinjam aset, dijual dulu, terus dengan harapan nanti dibeli kembali gitu ya. Kayak kasusnya saham Indosat yang dijual oleh pemerintah Indonesia ke Qatar, dijual, kemudian pemerintah Indonesia diharapkan untuk buyback, untuk membeli kembali. Punya opsi untuk beli kembali gitu ya. Nah, itu kalau opsi untuk buyback ini ada, berarti eh, aset itu positif, gitu ya. Oke, jadi short selling boleh, gitu ya. Yang nggak boleh adalah
selisih atau arbitrase. Nah, contoh short selling. Gitu. Ini kan short selling tadi, jadi dijual dengan harapan dalam waktu secepatnya akan dibeli kembali atau buyback. Contoh short sellingnya begini nih. Nah, jadi misalkan kita punya aset ST sebesar ST, aset pada saat T, itu ya besarnya ST. Nah, pada saat T1 kita akan jual dan akan dibeli kembali pada saat T2. Jadi ketika dijual, yaitu pada saat pada saat T sama dengan T1, maka asetnya bernilai ST1. Nah, kemudian ketika T2 pada saat waktu buyback itu nilai aset menjadi ST2. Jadi ada kemungkinan ST1 dikurangi ST2 itu negatif atau ST1 dikurangi ST2 itu positif. Ada dua kemungkinan itu atau sama. Jadi bisa untung, bisa rugi. Tergantung kepada selisih antara ST1 dan ST2. Oke. Nah, besarnya keuntungan atau kerugian berapa? ERT kali harga aset. Jadi ER T-nya T1 dikurang T2 kali ST2 min ST1. Itu hasil investasinya. Nah, diharapkan ini adalah positif, ya artinya memperoleh keuntungan. Kalau ini negatif kan berarti peroleh kerugian. Ya, contoh short selling. Nah, ada yang ditanyakan dulu untuk short selling ini. Pak, saya mau nanya Pak, buat yang Ya, hasil investasi itu yang pangkat pangkat ERT RT 1 min T2 itu eh yang dikurangi itu T2 ya maksudnya, bukan ya T2 tidak min harus T1. kan. T sama aja kan masalahnya kalau kalau T1 T2 itu kan Anda asumsinya itu Pak kalau T1 dikurangi T2 negatif gitu kan. Iya. Ya, nah tapi kan kalau pangkat berapapun itu kan selalu positif kan? Oh iya betul. Iya kan? Jadi nggak ngaruh kan? Iya Pak. Iya. Oke, ada lagi. Ada lagi? Nggak? Oke. Oh, Nah, Pak. kita lanjutkan ke eh ini yang paling banyak kita pakai itu keseimbangan antara opsi call dan opsi put. Nah, eh, kemarin kita punya notasi opsi call itu C, opsi put itu P. Nah, sedangkan eh, strike price itu dengan E atau exercise ya. Exercise itu E. Katakanlah eh, E ini harga strike price opsi call dengan harga opsi put pada saat jatuh tempo. Itu ya. Jadi strike price itu sama ya itu harga antara opsi call dan opsi putnya pada saat jatuh tempo gitu ya. Nah, T itu waktu jatuh tempo. Jadi kita menggunakan C call, P opsi, E itu strike price, di mana di situ ada keseimbangan antara opsi call dan opsi put pada saat jatuh tempo. P-nya jatuh tempo. Nah, kalau misalkan PA itu adalah nilai opsi call ditambah dengan cash sebesar
E kali eksponensial min RT. Pi A itu adalah opsi call C plus gitu ya. Pi A itu sama dengan C plus strike price kali hasil investasi. P min RT. Sedangkan PB itu opsi put ditambah 1 unit aset. Jadi PB itu sama dengan D plus aset. Kok D? Put. P plus aset. Nah, aset itu kan ST ya. Jadi nilai aset pada saat T, ST. Ini lagi, PA itu berarti C plus E kali eksponensial dari min RT. Sedangkan IP sama dengan P plus ST. Nah, PA itu kan akan bernilai maksimum dari pada saat jatuh tempo ya, kita bicarakan di sini, selisih antara harga aset dengan harga strike price ditambah dengan E atau maksimum ST atau E. Jadi mana yang lebih besar, harga aset atau harga strike price. Sedangkan PB itu sama dengan maksimum dari strike price dikurangi harga aset ditambah harga aset atau maksimum dari EST. Jadi PA sama PB di sini kelihatannya sama. Ya. Nah, sehingga pada saat jatuh tempo ya, PA sama dengan PB. Sehingga PA sama dengan PB itu artinya call ditambah strike price atau exercise price kali hasil investasi yaitu E pangkat min RT sama dengan opsi put ditambah harga exercise. Nah, PA sama dengan PB ini yang disebut dengan persamaan keseimbangan opsi call put. Nah, artinya apa? Dengan persamaan ini, kalau kita membahas mengenai opsi call, kita juga akan memperoleh hasil mengenai opsi put. Demikian juga kalau kita membahas mengenai opsi put, kita juga akan memperoleh hasil mengenai opsi call. Ya, karena ada kesamaan ini. Nah, kalau tadi di awal ada asumsi bahwa tidak boleh terjadi arbitrase, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, jadi bukan keseimbangan ya. Kalau ada arbitras itu ya, kalau ada arbitrase itu ada kemungkinan PA lebih besar dari PB atau PB lebih besar dari PA. Kalau kemungkinan pertama PA itu lebih besar pada PB, maka pada saat awal ya, pada saat awal investasi menjual opsi call dan meminjam cash karena opsi call dan itu di situ berarti PA itu kan C plus E kali ERT gitu ya. Berarti menjual opsi call
dan meminjam obligasi, kemudian membeli PB, menjual PA, membeli PB, maka akan diperoleh keuntungan PA min PB. Menjual PA artinya menjual opsi call terus pinjam cash untuk membeli opsi put dan membeli satu aset. Nah, tugas pertama Anda, apa artinya kalau PA kurang dari PB? Ya, sebaliknya. Apa artinya? Anda terjemahkan, Anda artikan. Oke. Kalau misalkan ya terdapat dua portofolio yaitu PA dan PB. PA, PA itu adalah opsi call ditambah cash sebesar E kali E min RT. Sedangkan PB topi itu adalah taksiran dari PB atau katakanlah PB ini nilai satu unit aset. Sehingga pada saat jatuh tempo, expired date, portofolio PA itu akan bernilai aset pada saat T atau strike price. Mana yang lebih besar? ST atau E. Jadi harga aset pada saat T atau strike price. Sedangkan PB topi ini akan bernilai sama dengan harga aset pada saat T. Kalau ini yang terjadi, maka PA itu selalu lebih besar daripada PB topi. Ya, karena PA itu ada dua pilihan, ST dan E. Mana yang lebih besar? Kalau yang lebih besar itu ST, maka kita peroleh PA sama dengan PB topi. Tapi kalau yang lebih besar itu E, maka PA lebih besar dari PB topi. Sehingga kita mempunyai kemungkinan bahwa PA itu lebih besar sama dengan PB. Sehingga pada saat awal atau T sama dengan 0, kita punya PA lebih besar dari PB. Ya, berarti ST kurang ST. S ini PB, ya. SIB sementara C plus strike price kali hasil investasi, yaitu E kali eksponensial min RT, itu lebih besar dari S. Ya, ini yang depan ini adalah PB topi, yang belakang adalah PA. Oke. Nah, kalau terkait dengan opsi call, ya, nih, kan kita punya ini tadi, ini ya, opsi call selalu lebih besar dari S min E kali eksponen LT. Kita punya ini. S lebih besar dari itu. Nah, tetapi ada kemungkinan S min ERT ini negatif. Bisa saja nilai asetnya menurun.
Nah, kalau itu negatif, maka C-nya karena opsi itu harus selalu non-negatif, maka opsi call itu kita definisikan sebagai maksimum dari selisih aset maupun strike price dan nol. Mana yang lebih besar? Kalau S min E kali eksponensial min RT ini negatif, maka C-nya bernilai nol. Ya, jadi C-nya selalu non negatif. Nah, kalau E atau strike price ini tidak pernah non negatif, eh tidak pernah positif atau selalu non negatif, tidak pernah positif atau selalu non negatif, maka opsi call tidak bernilai besar lebih besar daripada nilai aset awal. Aset awal itu kita sebut sebagai underlying asset. Jadi kalau E-nya ini selalu non negatif, maka opsi call selalu lebih kecil daripada harga aset. Demikian juga kalau tadi ya, opsi put itu juga tidak boleh negatif. Maka opsi put itu kita definisikan harus selalu lebih besar daripada selisih antara strike price kali hasil investasi dan aset dan nol. Mana yang lebih besar? Kalau E kali E pangkat min RT min S ini negatif, maka P-nya nol. Kalau E ini selalu non negatif, sama seperti ketika opsi call, maka opsi put selalu lebih kecil daripada nilai cash awal. Nih ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan wilayah opsi call itu ada di sini nih. Jadi antara 0 sampai cash awal gitu ya. Nah, ini karena hubungannya begini. Oke, sekarang kalau misalkan ini opsi call atau nanti opsi put ya, itu mempunyai waktu jatuh tempo dua, dua waktu jatuh tempo. Jadi nanti bisa kita tingkatkan menjadi n waktu jatuh tempo atau menjadi uh, infinite waktu jatuh tempo. Nah, nanti untuk membahas uh, formulasi Black School nanti. Ya, kalau opsi call dulu ya, opsi put mengikuti mempunyai waktu jatuh tempo T1 dan T2 dengan T1 kurang dari T2. Strike price-nya sama, yaitu E. Sehingga pada saat T sama dengan T1, jadi pada saat jatuh tempo pertama, oh, oke, nah
Pada saat T sama dengan T1, ada dua kemungkinan. Pertama, harga aset pada saat jatuh tempo pertama lebih kecil daripada strike price. Ya, harga aset pada saat jatuh tempo pertama lebih kecil dari strike price. Nah, kalau ini terjadi, maka holder tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu menjual opsi. Nggak perlu, maaf, tidak perlu ya membeli opsi. Karena ketika ST1 kurang dari E, maka hasil opsi T1 sama dengan nol. Tetapi kalau harga aset pada saat jatuh tempo pertama lebih besar daripada strike price, maka holder dapat menjual unit asetnya di T1. Dijual di T1, kemudian nanti dibeli di T2. Jadi dilakukan short selling. Ya. Jadi kalau ST1 lebih besar daripada strike price atau harga aset di T1 lebih besar daripada strike price, maka holder boleh melakukan short selling. Nah, kalau yang terjadi kasus satu, holder tidak melakukan apapun, itu berarti holder tidak memperoleh apapun. Tapi kalau dari sudut pandang pasar, dia tidak mengalami kerugian. Ya. Jadi tidak memperoleh apapun atau tidak mengalami kerugian. Jadi dia peroleh apa? Nol. Karena dia tidak melakukan apapun. Nah, kalau opsi yang kedua yang dilakukan, yaitu melakukan short selling, maka holder akan memperoleh keuntungan. Yaitu selisih antara harga aset pada saat T2 dengan strike price atau nol, mana yang lebih besar, ya. Jadi logikanya lebih besar ST2 min E. Kemudian short selling, ya, ini pertama dia akan memperoleh keuntungan dari selisih antara harga aset dan strike price. Yang kedua, dia akan memperoleh hasil investasi jangka pendek, hasil investasi dari short selling. Di samping selisih, dia juga akan memperoleh hasil investasi, yaitu sebesar ST1 kali E pangkat min R T2 min T1. Nah, penjualan jangka pendek itu sudah tertutup oleh nilai aset pada saat T2. Jadi keuntungan yang diperoleh adalah 1 dan 2 ini ya. Jadi selisih harga sama hasil investasi. Nah, bagaimana kita menghitung keuntungan kalau kasus 2 yang terjadi? Jadi yang diperoleh adalah maksimum ST2 min 0 min E 0 ya, ditambah hasil investasi yaitu ST1 dikurang ST2 kali E min R T2 T1. Ya. Jadi maksimum dari ini
ditambah hasil investasi ini dan nilai aset pada saat T2. Jadi, tiga hal tadi, selisih harga, hasil investasi, dan penjualan jangka pendek. Kalau ini kita gabungkan, maka saya kan ini sama dengan maksimum antara ini, ya, E min R T2 T1 ST1 dikurangi E, dan E min R T2 T1 ST1 dikurangi ST2. Yang depan ini dengan ini, yang belakang dengan ini. Mana yang lebih besar? Nah, karena ini maksimum dari dua ini, maka dia selalu lebih besar dari salah satunya. Salah satunya misalkan ini. Kita ambil yang ini, yang E. Yang E min R T2 min T1 ST1 min E. Karena nilai E itu oh, selalu positif, ya, maka ini dan nilai min RT ini kurang dari satu, maka ini menjadi lebih besar dari ini. E pangkat min negatif itu selalu kurang dari satu, ini, sehingga kita peroleh ini. Nah, ini artinya apa? Artinya nilainya sama dengan ini. Jadi, maksimum dari tiga hal ini selalu lebih besar daripada hasil investasi dikalikan maksimum antara nilai aset dan uh, strike price maupun nol. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak ya? Oke, kalau enggak, saya kira cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan lain waktu. Kalau enggak ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.